Kita ini kan hidup bermasyarakat ya, tapi pernah nggak sih kita mikir apa sebetulnya arti dari semua itu? Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas soal masyarakat sipil dan gimana dinamikanya itu bisa ngebentuk negara kita. Sering banget kan kita dengar, suara satu orang doang mana bisa mengubah apa-apa? Emang beneran gitu? Nah, ternyata jawabannya itu ada di satu konsep yang keren banget namanya partisipasi publik. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Partisipasi masyarakat itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini deh, partisipasi masyarakat itu ya, waktu kita, entah sendiri atau bareng-bareng, ikut nimbrung di urusan publik. Jadi ini bukan cuma soal nyoblos pas pemilu ya, tapi jauh lebih dari itu. Ikut ngasih masukan soal kebijakan, ikut mikirin tata kota, bahkan sampai ngevaluasi program pemerintah. Nah ini nih, pondasi dasarnya kita jadi warga negara yang aktif. Terus, siapa dong yang biasanya jadi motor penggeraknya? Nah, disinilah pilar-pilar demokrasi kita muncul. Kita kenal mereka sebagai LSM, alias Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga OMS, atau Organisasi Masyarakat Sipil. Coba bayangin deh, LSM dan OMS ini kayak jembatan. Atau mungkin wasit. Mereka ini independen, nggak di bawah kendali pemerintah, juga bukan bagian dari korporasi. Peran mereka tuh krusial banget. Mereka yang mencolek pemerintah biar transparan, mereka yang paling depan ngebela hak-hak kita, dan yang paling penting, mereka jadi corong suara buat masyarakat biasa kayak kita. Kalau kita lihat di Indonesia, peran mereka ini udah berevolusi jauh banget. Dulu ya, mungkin mereka cuma dianggap tambal sulam aja, ngisi kekosongan layanan pemerintah. Tapi sekarang, wah beda cerita. Peran mereka jauh lebih strategis. Mereka jadi watchdog, semacam anjing penjaga gitu, yang siap menggonggong kalau ada kebijakan publik yang aneh-aneh. Nah, ada kutipan yang pas banget nih buat ini. Dibilang, kekuatan masyarakat sipil itu cerminan kesehatan demokrasi sebuah bangsa. Keren kan? Artinya, ya simpel aja. Makin kuat dan bebas organisasi-organisasi ini bergerak, ya berarti demokrasi di negara kita makin sehat dan kuat. Oke, dari yang bentuknya organisasi formal, sekarang kita geser sedikit nih. Kita lihat sesuatu yang lebih cair, tapi kekuatannya jangan ditanya. Kita ngomongin soal gerakan sosial. Bisa dibilang inilah suara rakyat yang paling murni. Coba dipikirin, kalau ada ketidakadilan sosial, pelanggaran HAM, atau lingkungan kita dirusak parah, apa yang biasanya terjadi? Nah, dari situlah biasanya muncul gerakan sosial. Ini tuh kayak luapan kepedulian publik yang akhirnya berubah jadi aksi nyata. Contoh paling gampang kita lihat gerakan lingkungan. Pasti familiar kan sama nama-nama kayak Walhi atau Greenpeace Indonesia. Nah, mereka ini bergerak di atas gagasan kewarganegaraan ekologis. Maksudnya apa tuh? Intinya, ngejaga bumi ini tuh bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, bareng-bareng, sebagai warga planet ini. Contoh lain, gerakan kesetaraan gender. Nah, ini menarik banget. Di zaman sekarang, di era digital, media sosial tuh jadi arena perjuangan baru. Coba deh ingat kampanye kayak #MulaiBicara. Itu bukti nyata gimana advokasi bisa nyampe ke anak-anak muda dan bikin diskusinya jadi makin luas. Dan yang nggak kalah penting pastinya, gerakan hak asasi manusia. Ini momentumnya gede banget pasca reformasi 98. Tiba-tiba, boom, banyak banget lembaga krusial yang lahir. Sebut saja Kontras yang fokus sama orang hilang dan korban kekerasan, atau LBH Jakarta yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah capek memperjuangkan keadilan. Nah, dari semua contoh itu, ujung-ujungnya kita sampai ke satu titik paling penting. Gimana sih sebenarnya hubungan antara masyarakat sipil dengan negara? Ternyata, kompleks banget. Jadi hubungan ini tuh bisa kita lihat dalam 3 model. Pertama, ada model kemitraan. Ini yang paling ideal, di mana pemerintah dan masyarakat sipil tuh kerja bareng buat tujuan yang sama. Kedua, ada model kritikal. Di sini, masyarakat sipil perannya jadi pengawas, yang selalu waspada sama potensi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling bahaya, model konfliktual. Ini terjadi kalau negara malah jadi represif dan nutup semua ruang buat partisipasi publik. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, perbedaannya tuh kayak langit dan bumi. Coba ingat zaman Orde Baru. Ruang gerak masyarakat sipil itu sempit banget, dibatasi di mana-mana. Tapi begitu masuk era reformasi 98, kerannya dibuka lebar-lebar. Organisasi-organisasi ini langsung tumbuh subur dan perannya jadi penting banget. Jadi hubungan yang ideal itu kayak gimana sih? Sebenarnya bukan jadi lawan, tapi bukan juga jadi temen yang iya-iya aja.
Hubungan yang paling sehat itu adalah hubungan dialogis. Negara perannya jadi fasilitator yang ngebukain jalan. Sementara masyarakat sipil jadi mitra kritis. Artinya, mereka mendukung program yang bagus, tapi juga nggak segan mengkritik kalau ada yang salah. Karena pada akhirnya, kan dua-duanya ini saling butuh buat bangun negara yang lebih baik. Oke, kita udah ngobrolin definisinya, siapa aja pemainnya, sampai gimana hubungannya sama negara. Tapi mungkin sekarang kamu nanya, terus pentingnya buat gue apa? Nah, ini dia intinya. Ini poin yang paling krusial. Kekuasaan itu, kalau nggak ada yang ngawasin, cenderung kebablasan. Jadi tanpa adanya masyarakat sipil yang kuat, yang berani mengkritik dan mengawasi, kekuasaan negara tuh gampang banget melenceng jadi otoriter. Bisa dibilang merekalah benteng terakhir demokrasi kita. Dan semua pembahasan kita hari ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Kira-kira, langkah kecil apa sih yang bisa kita lakuin, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini, buat ikut memperkuat masyarakat sipil di sekitar kita? Coba deh dipikirin.